Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Besok kita akan memasuki tahun baru Imlek. Nah, berdasarkan kalender China nih, tahun ini adalah tahun kerbau logam kan. Karena itu investasi yang berkaitan dengan unsur atau elemen logam ini diprediksi akan memiliki prospek yang cerah di tahun ini ya. Benarkah demikian? Kita akan bahas bersama tandukan kuat emiten mineral di tahun kerbau logam. Secara umum memang ada beberapa sentimen positif nih yang mewarnai industri logam di tahun ini. Yang pertama kita lihat ini yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu terkait dengan pengembangan kendaraan listrik ya, alias electric vehicle atau EV yang digadang-gadang ini akan menjadi kendaraan di masa depan. Nah, berbagai negara di dunia juga saat ini berlomba-lomba untuk bisa mengembangkan industri kendaraan listriknya, dan ini pastinya akan membuat kebutuhan berbagai jenis bahan baku baterai kendaraan listrik itu akan meningkat dong, khususnya adalah logam nikel ya. Ada sebuah laporan terbaru dari analis pasar Roskill dan dirilis oleh Pusat Penelitian Bersama dari Komisi Eropa bidang sains dan pengetahuan. Permintaan nikel global dari sektor kendaraan listrik aja ini diprediksi akan tumbuh sebesar 2,6 juta ton di tahun 2040 ya, sampai tahun 2040 nanti. Jadi naik banget atau naik signifikan dari yang tadinya hanya sekitar 90-an ribu ton di tahun 2020 kemarin. Dan bukan cuma secara global, di dalam negeri saat ini Presiden Joko Widodo juga punya ambisi dan memang yakin katanya industri mobil listrik dalam skala besar ini akan segera beroperasi di Indonesia. Bahkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang memang terlibat dengan proyek mobil listrik ini itu punya target yang ambisius juga di tahun 2025, katanya Indonesia ini bisa menjadi produsen global untuk produk hulu dan antara baterai mobil listrik, termasuk juga hilirnya ya nanti, dengan memakan investasi totalnya nggak main-main sampai 17 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi memang sedang digencar-gencarkannya nih mobil listrik. Akhirnya dampaknya ke nikel tadi ya. Ada sejumlah nama investor juga yang sudah berminat untuk berinvestasi di industri ini, yang sudah mulai bermunculan, ada yang dari China, ada yang dari Korea Selatan, termasuk raksasa mobil listrik dunia Tesla yang dinanti-nanti ya. Walaupun masih banyak tantangannya sih katanya tentang kemungkinan apakah betul-betul Tesla akan berinvestasi di baterai listrik Indonesia gitu ya. Nah, sentimen positif lainnya juga datang dari data Purchasing Manufacture Index berbagai negara yang kelihatannya tuh sudah mulai menunjukkan pemulihan ya. Jadi ini menggambarkan aktivitas manufaktur perlahan sudah kembali bergeliat lagi setelah tahun lalu kan pandemi COVID-19 ini membuat banyak negara melakukan lockdown besar-besaran nih. Akhirnya otomatis menyetop aktivitas ekonomi, aktivitas manufaktur juga. Artinya penggunaan listrik untuk aktivitas industri sekarang ini sudah mulai naik lagi. Sehingga permintaan batu bara yang merupakan bahan bakar utama pembangkit listrik saat ini itu juga naik perlahan ya. Apalagi nih biasanya menjelang tahun baru Imlek di China itu semakin signifikan lagi kenaikannya ya. Di samping itu kita tentu masih harus menghadapi berbagai ketidakpastian global nih ke depannya, walaupun memang banyak yang memproyeksi tahun ini kemungkinan ekonomi dunia itu tidak akan separah tahun lalu. Kita juga berharap seperti itu karena kan sudah ada vaksinasi COVID-19 nih di berbagai negara termasuk di dalam negeri. Tapi kenyataannya masih ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Efektivitas vaksin untuk menyelesaikan pandemi ini juga masih jadi pertanyaan besar gitu ya. Karena kasus COVID-19 sampai saat ini masih terus bertambah, termasuk juga di Indonesia. Bahkan ada prediksi nih khusus di Indonesia bahwa kita baru dapat kembali hidup normal itu sepenuhnya masih kurang lebih 10 tahun lagi. Jadi sabar dulu. Tapi ini justru jadi sentimen positif untuk salah satu logam yang disebut sebagai safe haven, yaitu emas ke depannya ya. Karena kemungkinan nih walaupun sekarang aset-aset yang beresiko lagi hits gitu ya, saham, cryptocurrency dan yang lainnya, tapi ke depannya
kemungkinan orang untuk memilih mengamankan uangnya ke instrumen investasi emas ini masih akan tinggi ketika nanti keadaannya kemungkinan masih penuh ketidakpastian ya, atau masih bisa kacau. Walaupun kita tidak berharap seperti itu sih, tapi prospeknya masih bagus ke depannya. Tapi di antara berbagai sentimen ini nih, sentimen pengembangan mobil listrik sepertinya memang membuat logam nikel tadi jadi salah satu logam yang paling menarik perhatian tahun ini ketimbang beberapa logam lainnya ya. Kenapa? Karena ada buktinya juga nih, sejumlah perusahaan di Indonesia itu memilih untuk mengembangkan bisnis nikelnya. Misalnya ada emiten tambang batubara yaitu PT Resource Alam Indonesia atau KKGI atau Rain Group ini mulai mendiversifikasi bisnisnya, kan tadinya batubara, sekarang sudah mulai masuk ke pertambangan nikel ya, dengan cara mengakuisisi 2 perusahaan. Jadi tanggal 15 Januari 2021 kemarin perusahaan ini sudah menandatangani akta pembelian sebesar 70% ya untuk saham milik PT Buton Mineral Indonesia dan PT Bira Mineral Nusantara dengan total nilai transaksinya saat itu adalah 350 juta rupiah ya. Jadi itu adalah langkah yang cukup berani juga karena dari batubara kemudian mulai mengembangkan ke nikel, melihat peluang yang besar tadi. Hal yang sama juga akhirnya dilakukan nih oleh anak usaha dari perusahaan batubara juga, yaitu PT Harum Energi atau Harum kode emitennya. Anak usahanya adalah PT Tanito Harum Nickel ya. Jadi ini memutuskan untuk membeli saham PT Position yang dimiliki oleh Aquila Nickel Pte Ltd. Jadi tidak main-main, dari nilai transaksinya itu sebesar 80,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,1 triliun rupiah ya. Akuisisi saham ini juga merupakan bagian dari strategi Harum tadi untuk mengembangkan dan mendiversifikasi kegiatan usahanya, karena selama ini kan kontributor utama pendapatan Harum itu masih berasal dari bisnis pertambangan batubara ya. Nah, dalam setahun terakhir ini memang kelihatan nih kalau Harum itu menunjukkan minatnya terhadap komoditas nikel ini ya, karena selama ini Harum secara bertahap ternyata menambahkan kepemilikan sahamnya di Nickel Mines yang merupakan perusahaan tambang dan pengolahan nikel yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Australia ya. Lalu bagaimana sih dengan pergerakan harga logamnya? Kita lihat tadi kan sudah dibahas tuh sentimen-sentimennya. Kira-kira tercermin nggak sih dengan pergerakan harganya? Kita bahas satu-satu ya dari 3 logam ini, nikel, emas, kemudian juga batu bara. Kita lihat dulu dari nikelnya. Jadi kalau dilihat dari sekitar Oktober 2020 kemarin trennya masih mengalami kenaikan ya sampai sekarang. Di tanggal 10 Februari 2021 kemarin akhirnya ada di angka 18.484 dolar per tonnya itu per 10 Februari kemarin. Dan kalau dilihat dalam seminggu terakhir aja nih ada kenaikan yang cukup signifikan juga, yaitu sebesar 4,1%. Nah, ada proyeksi dari Goldman Sachs dan DBS itu juga kelihatannya cukup realistis karena hampir menyentuh proyeksi ini, yaitu nikel diprediksi di tahun ini bisa sampai di 20.000 dolar per tonnya ya, dan sekarang udah di 18.000. Kelihatannya sih cukup realistis gitu. Kemudian kita beralih ke komoditas lainnya, kita lihat batu bara dulu nih, karena batu bara juga tadi sentimennya cukup bagus gitu ya, sering dengan aktivitas manufaktur yang meningkat. Per 10 Februari 2021 kemarin itu ada di angka 86 dolar gitu per metrik tonnya. Nah, kalau dilihat dalam 4 hari terakhir aja bahkan lebih tinggi daripada pergerakan seminggu nikel gitu ya. Kalau dilihat 4 hari terakhirnya aja itu 8,23% kenaikan harga batu bara, dan diprediksi itu nanti akan terus meningkat begitu ya ke depannya. Kemudian untuk emas juga tadi sudah kita sedikit bahas. Emas memang tahun lalu itu tahunnya emas gitu ya, paling gemilang. Karena lihat nih sampai ada di angka lebih dari 2.000
dolar gitu ya, atau lebih dari 1 juta waktu itu sempat. Jadi kalau dilihat sepanjang 2020 itu sudah naik sampai 22%. Sehingga memang banyak yang memprediksi sepertinya kenaikan harga emas tahun ini tidak terlalu sesignifikan seperti tahun sebelumnya, atau bahkan tidak akan sampai puncaknya sampai di lebih dari 2000 ya, atau lebih dari 1 juta itu tidak agak sulit tercapai gitu. Walaupun tadi memang masih banyak ketidakpastian global, tapi kita akan lihat nanti ya apakah mana nih yang lebih menang, apakah sentimen pemulihan ekonomi yang lebih menang sehingga harga emasnya nanti akan mengalami penurunan, karena biasanya orang kan memburu emas kalau situasinya lagi agak sedikit tidak menentu gitu, seperti tahun 2020 kemarin. Nah, kemudian itu tadi harga emasnya pastinya akan berdampak juga dong ke harga saham emiten-emiten logam gitu yang bergerak di pertambangan logam-logam tadi, emas, nikel, atau batu bara. Seperti apa ya pergerakan harganya? Kita lihat dari saham sejuta umat saat ini, Aneka Tambang atau ANTM ya. Kita lihat harga Antam per hari ini tadi ditutup di level 2.870. Harganya belakangan memang fluktuatif, ada yang naik signifikan hari-hari tertentu, ada yang turun signifikan juga, bahkan beberapa hari waktu itu mengalami auto reject bawah gitu ya. Tapi kalau dilihat sepanjang tahun ini masih trennya naik, yaitu naik 48,3%. Ini dari awal tahun 2021 ya. Kemudian kita lihat lagi Inco atau Vale Indonesia, ini juga mengalami kenaikan dari awal tahun, yaitu sebesar 25% harga sahamnya, sampai tadi ditutup di level Rp6.375 per unit sahamnya. Kemudian Harum yang tadi juga sedang gencar-gencarnya menggarap bisnis nikel gitu ya. Ini ada peningkatan yang sangat signifikan di antara yang lainnya, yaitu dari awal tahun sampai 144,1%. Di harga tadi ditutup di level Rp7.275 per saham. Jadi sudah tinggi banget ya. Kemudian kalau dari batu bara ada Bukit Asam atau PTBA yang justru berkebalikan dengan yang lainnya. Dari awal tahun ini sudah mulai ada koreksi sebesar 7,8%. Jadi malah mengalami downtrend minus 7,8% di harga Rp2.590 per sahamnya. Jadi kita buktikan nanti sama-sama apakah memang tahun kerbau logam ini adalah tahunnya emiten-emiten mineral ya. Informasi selanjutnya.